Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan kekuatan kata-kata yang keluar dari mulut Anda? Pernahkah Anda menyadari bagaimana satu kata saja dapat mengubah seluruh suasana di rumah Anda? Seringkali kita tidak menyadarinya, tetapi dari lidah kita bisa mengalir kehidupan atau kematian. Padre Pio, biarawan bertanda stigma yang dapat melihat langsung ke dalam jiwa manusia, menemukan sesuatu yang baru mulai dipahami oleh psikologi modern. Rumah Anda memiliki sistem kekebalan rohani, dan kata-kata tertentu bertindak seperti virus yang dapat menghancurkannya sepenuhnya. Ia memperingatkan bahwa lidah bisa menjadi alat kekudusan, atau bisa menjadi tali yang digunakan iblis untuk menyeret sebuah jiwa ke neraka. Saya akan mengungkapkan 5 kata tertentu yang begitu beracun secara rohani, sehingga secara harfiah dapat mengundang penindasan setan ke ruang tamu Anda. 5 kata yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi bekerja seperti rayap rohani, yang perlahan-lahan menggerogoti fondasi kedamaian di rumah Anda. Dan jika Anda bertanya-tanya, mengapa anak remaja Anda tiba-tiba menjadi memberontak? Mengapa pernikahan Anda terasa dingin? Mengapa pertengkaran meledak tanpa alasan? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam kata-kata yang selama ini Anda ucapkan tanpa menyadari kekuatan dahsyatnya. Jika Anda percaya bahwa kata-kata memiliki kuasa untuk mengubah rumah Anda, tuliskan di kolom komentar, Padre Pio, tolong aku menguduskan rumahku. Partisipasi Anda tidak hanya membantu pesan ini menjangkau lebih banyak keluarga, tetapi juga menciptakan kesepakatan rohani yang akan dihormati Allah di rumah Anda sendiri. Apa yang akan saya bagikan bukan sekadar nasihat rohani. Ini adalah strategi peperangan rohani yang bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan keluarga Anda dari kekuatan yang bahkan tidak Anda sadari sedang menyerang. Yang luar biasa adalah ini. Sama seperti kata-kata ini dapat menghancurkan, ketika Anda menggantinya dengan kata-kata berkat, rumah Anda dapat menjadi secuil surga di bumi. Di akhir pesan ini, Anda akan tahu dengan jelas kata-kata apa yang harus disingkirkan dan apa yang harus diucapkan sebagai gantinya. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan Anda pelajari dapat mengubah segalanya tentang suasana di rumah Anda. Kata pertama yang tidak boleh mencemari suasana rumah Anda adalah kata makian dan segala bentuk kata-kata kasar sejenisnya. Saya tahu sebagian dari Anda mungkin menganggap ini hal yang jelas, tetapi dengarkan baik-baik. Ada sesuatu yang terjadi di alam rohani ketika kata-kata ini diucapkan, sesuatu yang sering dilewatkan orang. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika seseorang mengucapkan kata makian, suasana langsung terasa berat, tegang, seolah-olah ada sesuatu yang retak di udara? Para orang kudus mengatakan bahwa para malaikat menarik diri dari tempat-tempat di mana kata-kata kotor diucapkan, karena kata-kata itu tidak memuliakan Allah, melainkan sangat menyakitinya. Kata-kata ini menciptakan apa yang disebut Padre Pio sebagai retakan rohani, yang memungkinkan kegelapan masuk ke dalam rumah Anda. Padre Pio sangat tegas dalam hal ini. Ia menegur keras siapapun yang menggunakan kata-kata kasar, karena ia berkata bahwa iblis bersembunyi dalam bahasa yang kasar dan hidup dari kotoran verbal. Setiap kali Anda membiarkan kata-kata seperti itu terucap di rumah Anda, pada dasarnya Anda sedang memberi izin kepada musuh untuk merasa nyaman di ruang tamu Anda, di meja makan Anda, di kamar tidur anak-anak Anda. Yang mengejutkan adalah ini, pikiran anak-anak seperti spons. Mereka menyerap bukan hanya kata-katanya, tetapi juga suasana rohani yang diciptakan oleh kata-kata tersebut.
Rumah di mana kata-kata kasar menjadi hal biasa akan menjadi rumah di mana hal-hal buruk lainnya juga mulai terasa normal. Ketidakhormatan, pemberontakan, kemarahan, semuanya mengikuti jejak bahasa yang vulgar. Pikirkanlah begini, rumah Anda bukan hanya ruang fisik. Rumah Anda adalah tempat kudus rohani yang ingin Tuhan lindungi dan berkati. Ketika kata-kata kasar memenuhi udara, itu seperti membuka jendela dan membiarkan udara tercemar masuk, mengotori suasana murni yang seharusnya ada di tempat keluarga Anda hidup, saling mengasihi, dan bertumbuh. Saya ingat Padre Pio pernah berkata kepada seseorang yang berjuang dengan kebiasaan ini, "Setiap kali kamu merasa ingin mengumpat, ucapkanlah, 'Salam Maria, penuh rahmat,' dan Anda akan melihat bagaimana lingkungannya berubah. Kedengarannya sederhana, tetapi orang kudus ini memahami sesuatu yang sangat mendalam tentang peperangan rohani. Ketika Anda mengganti kutukan dengan doa, Anda bukan hanya menghindari kata-kata buruk, tetapi Anda secara aktif mengundang Maria, Bunda Allah, ke dalam momen itu. Anda memilih terang daripada kegelapan, berkat daripada kutuk, harapan daripada frustrasi, dan keluarga Anda akan merasakan perubahan ini. Meskipun mereka tidak bisa menjelaskannya. Ingin rumah yang dipenuhi damai, mulailah dengan membersihkan bahasa Anda. Setiap kata kotor adalah undangan kecil bagi kekacauan. Tetapi setiap doa, setiap berkat, setiap kata syukur adalah undangan bagi para malaikat untuk tinggal bersama keluarga Anda. Namun, ada kata lain yang bahkan bisa lebih merusak, terutama ketika diarahkan kepada orang-orang yang paling kita kasihi. Kata kedua yang tidak boleh digunakan di rumah Anda adalah bodoh, beserta kata-kata lain yang sama merusaknya. Kata-kata ini mungkin tampak kurang serius dibanding makian, tetapi Padre Pio tahu bahwa kata-kata ini bisa melukai jiwa jauh lebih dalam, terutama ketika diucapkan kepada anak-anak. Seringkali orang tua dalam kemarahan atau frustrasi membiarkan kata-kata ini terucap. "Kamu bodoh, jangan jadi orang bodoh. Apa yang salah denganmu? Dan tahukah Anda apa yang terjadi?" Kata-kata ini menancap seperti duri di hati dan meninggalkan bekas yang bisa bertahan seumur hidup. Inilah yang tidak disadari banyak orang tua. Anak-anak belum memiliki kedewasaan emosional untuk memisahkan kekecewaan sementara dari identitas permanen. Ketika Anda berkata, "Kamu bodoh," karena mereka melakukan kesalahan, pikiran mereka tidak mendengar. Mama sedang frustrasi dengan situasi ini. Yang mereka dengar adalah, "Mama telah menemukan jati diriku yang sebenarnya, dan aku memang cacat." Iblis memanfaatkan hinaan ini untuk menanamkan rasa rendah diri, ketidakamanan, bahkan depresi. Seorang anak yang terus-menerus mendengar bahwa dirinya bodoh akan mulai mempercayainya. Label itu mereka bawa hingga dewasa, ke dalam relasi mereka, ke dalam karier mereka. Apa yang dimulai sebagai luapan amarah berubah menjadi kutukan turun-temurun yang memengaruhi seluruh hidup mereka. Padre Pio biasa berkata, "Satu kata kasar dapat membunuh lebih dari senjata." Ia tidak berlebihan. Luka batin seringkali bertahan lebih lama dan lebih dalam daripada luka fisik. Namun inilah kebenaran indah yang diajarkan Padre Pio. Setiap kutukan dapat diubah menjadi berkat. Alih-alih berkata, "Kamu bodoh," Anda bisa berkata, "Kamu sedang belajar dan Tuhan telah memberimu pikiran yang baik." Alih-alih menghina, katakan, "Kamu membuat kesalahan, tetapi kamu cerdas dan kamu bisa memperbaikinya." Alih-alih merendahkan, nyatakan, "Kamu diciptakan menurut gambar Allah dan Dia tidak pernah membuat kesalahan." Ketika Anda memberkati alih-alih mengutuk, membangun alih-alih merobohkan,
Anda bekerja sama dengan rencana Allah bagi orang tersebut. Anda sedang menyatakan identitas sejati mereka sebagai anak Allah yang diciptakan dengan martabat dan kecerdasan. Dan secara ajaib, orang cenderung bangkit sesuai dengan harapan yang kita tanamkan lewat kata-kata kita. Saya telah melihat pernikahan diselamatkan ketika pasangan berhenti saling menghina dan mulai mengucapkan kata-kata hormat dan penghargaan. Saya telah melihat remaja yang memberontak berubah ketika orang tua mengganti kata-kata kasar dengan "Kamu cukup pintar untuk membuat pilihan yang lebih baik." Kata-kata Anda memiliki kuasa untuk membentuk orang-orang yang Anda kasihi. Setiap kali Anda berbicara kepada anggota keluarga, Anda sedang membangun harga diri mereka atau merobohkannya. Kata bodoh adalah salah satu senjata paling efektif yang digunakan musuh untuk menghancurkan kepercayaan diri. Namun ada kata ketiga yang melampaui, sekadar melukai perasaan dan benar-benar mengundang penindasan supranatural ke dalam keluarga Anda. Saat saya membagikan kebenaran-kebenaran ini, saya teringat bagaimana Padre Pio selalu menekankan bahwa senjata terbesar kita melawan serangan rohani adalah doa Rosario Kudus. Ia menyebutnya senjata yang membuat setan lari dan berkata bahwa tidak ada rumah yang sepenuhnya terlindungi tanpa doa yang kuat ini. Itulah sebabnya kami menciptakan sesuatu yang istimewa bagi keluarga yang serius dalam peperangan rohani dan perlindungan rumah mereka, yang disebut Kekuatan Rosario bersama Padre Pio, mukjizat, perlindungan, dan rahmat ilahi. Materi rohani ini akan membantu Anda berdoa Rosario dengan devosi dan kedalaman yang lebih besar, menemukan kesaksian mukjizat, mempelajari ajaran-ajaran Padre Pio tentang doa, menerima panduan doa 30 hari, serta doa-doa khusus untuk perlindungan, penyembuhan, dan pembebasan. Rosario adalah senjata terbesar Padre Pio, dan hari ini bisa menjadi senjata Anda juga. Sekarang, izinkan saya memberitahukan kata ketiga yang secara harfiah dapat menciptakan kontrak rohani bagi penindasan setan. Kata ketiga yang tidak boleh keluar dari mulut Anda di rumah adalah ketika Anda mengucapkan kutukan secara langsung. Harapan jahat yang dilemparkan seperti racun. Semoga semua hal buruk terjadi padamu. Aku mengutuk hari kelahiranmu. Atau sekadar berkata, ini adalah kutukan bagi keluarga kita. Kitab Amsal mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Setiap kali Anda mengutuk seseorang, Anda memanggil kematian rohani atas rumah Anda, keluarga Anda, dan diri Anda sendiri. Padre Pio mengajarkan bahwa setan menunggu kata-kata ini seperti kontrak, lalu melaksanakannya. Yang menakutkan adalah ini. Ketika Anda mengucapkan kutukan, bahkan dalam kemarahan, bahkan tanpa sungguh-sungguh bermaksud, Anda sedang terlibat dalam sistem hukum rohani yang tidak disadari banyak orang. Anda seakan-akan memberi izin agar keburukan terjadi. Lebih tragis lagi, terkadang kita mengutuk diri sendiri dan keluarga kita tanpa menyadarinya. Keluarga ini selalu sial. Kami ditakdirkan gagal. Setiap kali Anda mengatakan itu, Anda sedang menyetujui rencana musuh untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan apa yang ingin Tuhan berkati. Padre Pio pernah bertemu seorang wanita yang selama bertahun-tahun berkata, keluarga ini terkutuk, dan memang hidup mereka penuh kegagalan. Ketika Padre Pio menjelaskan bahwa kata-katanya lah yang menciptakan kenyataan itu, ia terkejut. Lalu wanita itu berkata, Padre, bagaimana saya bisa membatalkan kutukan yang sudah saya ucapkan selama bertahun-tahun terhadap keluarga saya? Padre Pio berkata dengan lembut, setiap kutukan dapat dipatahkan oleh berkat yang lebih kuat. Mulailah menyatakan janji-janji Allah
atas keluarga Anda dengan ketekunan yang sama. Ia mulai memberkati rumahnya setiap hari. Dalam 6 bulan, segalanya berubah. Mulut yang sebelumnya bekerja sama dengan neraka menjadi alat surga. Jika kutukan pernah diucapkan di rumah Anda, hari ini rantai itu dapat dipatahkan dengan doa pembebasan, air suci, dan iman bahwa Yesus Kristus berkuasa di rumah Anda. Namun ada kata lain yang bertindak seperti asam rohani, melarutkan ikatan kasih dalam keluarga. Kata keempat adalah benci, mengatakan, "Saya benci kamu" kepada anggota keluarga, atau bahkan, "Saya benci rumah ini, saya benci hidup saya benci semua tentang situasi ini." Kebencian adalah racun yang menggerogoti jiwa dan menghancurkan kedamaian rumah, mengundang kegelapan untuk tinggal dan berkembang. Padre Pio berkata, "Di mana ada kebencian, Allah tidak dapat tinggal." Anggota keluarga yang seharusnya mencintai Anda justru memilih untuk menyakiti Anda. Pasangan yang berjanji untuk menghargai Anda justru menghancurkan hati Anda. Anak yang Anda korbankan malah berbalik melawan Anda. Inilah yang dipahami oleh Padre Pio. Ketika Anda berkata, "Saya benci kamu," Anda tidak menghukum mereka. Anda menjebak diri Anda sendiri. Anda membiarkan tindakan salah mereka mengontrol emosi Anda, kedamaian Anda, hubungan Anda dengan Tuhan. Saya tahu ini tidak mudah, karena terkadang rasa sakit itu terasa tak tertahankan. Tetapi jika Anda bisa berkata setiap hari, "Tuhan Yesus, ajar saya untuk mencintai seperti Engkau mencintai," sedikit demi sedikit hati Anda akan sembuh dan suasana rumah Anda akan diterangi. Inilah kebenaran yang kuat. Pengampunan bukan perasaan, tetapi pilihan. Kebencian tidak melukai orang lain sebanyak melukai orang yang menyimpannya. Pengampunan bukanlah perasaan, melainkan pilihan. Ketika seorang ayah berhenti mengatakan, "Saya benci kamu" kepada anaknya dan menggantinya dengan, "Saya kecewa dengan pilihanmu, tetapi saya mengasihimu dan saya percaya Tuhan bisa mengubah hatimu." Perubahan pun terjadi. Kata-kata kasih meluluhkan pemberontakan. Pilihan kata Anda menentukan apakah rumah Anda menjadi tempat kasih berkembang atau kebencian beranak pinak. Kata kelima dan terakhir yang tidak boleh diucapkan di rumah Anda adalah aib, terutama ketika ditujukan kepada seseorang. Kamu adalah aib keluarga. Kata ini berarti tanpa rahmat. Ketika Anda menyebut seseorang demikian, Anda menyangkal karya penebusan Allah dalam hidupnya. Anak-anak yang terus-menerus disebut aib akan mempercayainya dan hidup sesuai label itu. Padre Pio pernah berkata kepada seorang pemuda yang patah hati, "Kamu bukan aib, kamu adalah rahmat yang belum dikenali keluargamu." Kalimat itu menyelamatkan hidupnya. Setiap orang memiliki potensi kekudusan. Ketika Anda menyebut seseorang aib, Anda menghalangi karya Allah dalam dirinya. Mulailah memberkati keluarga Anda dengan berkata, "Engkau adalah rahmat Allah dalam hidupku." Kata-kata Anda dapat memanggil yang terbaik atau yang terburuk dalam diri orang yang Anda kasihi. Saudara-saudariku terkasih, berapa kali 5 kata ini terdengar di rumah Anda? Bodoh, kutuk, benci, aib. Jangan menyalahkan diri. Hari ini Tuhan memberi Anda kesempatan untuk memperbarui rumah Anda melalui pengakuan dosa, doa rosario keluarga, air suci, salib Santo Benediktus, dan terutama melalui kata-kata iman, kasih, dan harapan. Padre Pio meninggalkan kita obat bagi rumah tangga. Berdoalah, berharaplah, dan jangan khawatir. Ulangi setiap hari. Ingat, kata-kata Anda bisa menjadi doa atau rantai kutukan. Mulai hari ini, berkomitmenlah untuk mengganti kata-kata yang melukai dengan kata-kata yang menyembuhkan, berkat,
kasih, rahmat, dan harapan. Jika ajaran ini menyentuh hati Anda, tuliskan di komentar. Terima kasih Padre Pio karena menunjukkan kuasa kata-kata. Bagikan pesan ini agar keluarga lain juga diselamatkan. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, ampunilah setiap kata kotor, hinaan, kutukan, dan kebencian dalam hidup kami. Kuduskan mulut kami. Roh Kudus, diamlah di rumah kami. Santa Maria, lindungilah kami. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami. Santo Padre Pio, doakanlah kami. Amin. Perubahan dimulai sekarang. Rumah Anda dapat menjadi tempat kudus seperti yang selalu Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda berlimpah-limpah. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.